Fungsi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Apa saja sih fungsi dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut? Agar kalian dapat mengetahui fungsi-fungsi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu, kalian simak ya penjelasan di video kali ini. Yang pertama, menumbuhkan komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan yang mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta tidak melenceng dari apa yang diharapkan. Karena dinilai penting, pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang berkompeten dan siap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan guna memberikan siswa sebuah pengetahuan serta kemampuan dasar mengenai hubungan mendasar antara warga negara dengan negara dan juga pendidikan. Pendahuluan bela negara sebagai bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Fungsi yang kedua, menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme untuk membangun masa depan yang lebih baik. Pelajaran pendidikan kewarganegaraan memberikan dasar pemahaman tentang identitas dan nilai-nilai kebangsaan, memotivasi rasa bangga terhadap tanah air, dan menginspirasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi bangsa mereka. Menumbuhkan semangat kebangsaan memiliki hubungan yang erat dengan aspek geografis, geostrategis, dan aspek sosial budaya. Karena negeri kita sangat rawan dari segala ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun dari dalam. Berikut merupakan hubungan antara ketiga aspek tersebut. Yang pertama, aspek geografis, yakni negeri kita terdiri dari beribu-ribu pulau, satu dengan lainnya terpisahkan oleh lautan. Ini merupakan salah satu aspek geografis. Yang kedua, aspek geostrategis, yakni negeri kita diapit oleh dua lautan dan dua benua yang memiliki ideologi, bahasa, budaya, perilaku, dan penguasaan teknologi yang berbeda. Yang ketiga, aspek sosial budaya, yakni negeri ini memiliki kemajemukan budaya yang begitu besar, kekayaan bangsa yang begitu luas. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, terdapat kerawanan negeri kita berupa ancaman, gangguan, keributan, dan tantangan yang sewaktu-waktu akan kita dapatkan. Maka dari itu, di masa depan, negeri kita tidak boleh terus-menerus dilanda kerusuhan, ketidakpastian, kekacauan, dan sebagainya. Melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan inilah perlu ditumbuhkan semangat kebangsaan nasionalisme, persatuan serta semangat cinta tanah air dan bangsa untuk menjaga keutuhan dan keamanan NKRI. Fungsi yang terakhir, menumbuhkan kecerdasan warga negara, keterampilan warga negara, dan partisipasi warga negara. Kecerdasan kewarganegaraan adalah kemampuan seseorang agar dapat berperan secara proaktif sebagai warga negara dan masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks yang landasan identitas bangsa. Warga negara yang cerdas akan memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial, jujur, kritis, dan tangguh dalam menghadapi persoalan kehidupan. Dengan civic intelligence, seseorang dapat menjadi warga negara yang baik. Civic skills merupakan keterampilan apa yang harusnya dimiliki oleh warga negara yang mencakup keterampilan intelektual dan keterampilan partisipasi. Keterampilan kewarganegaraan disebutkan meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berperan serta aktif mewujudkan masyarakat madani. Keterampilan memengaruhi dan memonitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik. Civic participation adalah partisipasi kewarganegaraan yang merupakan tujuan dari PPKN dalam mewujudkan generasi yang demokratis. Hakikat dari PPKN adalah memantapkan pengembangan peserta didik dalam dimensi kesadaran sebagai warga negara, komunikasi sosial kultural kewarganegaraan, kemampuan berpartisipasi sebagai warga negara, penalaran kewarganegaraan, kecerdasan warga negara, dan partisipasi kewarganegaraan secara bertanggung jawab,
Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai fungsi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.